dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh anak-anak-Mu hingga hari ini. Karena Engkau baik, kasih-Mu tidak pernah terlewatkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami sudah mengalami kebaikan-Mu. Kami sudah mengalami setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Sebentar kami akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya biarlah kami membuka hati, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Untuk menjalani selama kami ada di bumi ini sampai kedatangan-Mu nanti. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, Engkau urapi semua jemaat-Mu, sehingga kami, haleluya, menerima semua berkat firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saudara silakan duduk. Ya, sepanjang pujian, saudara, saya mengalami luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa, cuman saya bisa menangis. Karena apa, saudara? Kalau tema di dalam pujian ini kita berperang, ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengalahkan setiap musuh. Saudara, hari-hari ini kita memasuki masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita membaca sejarah Alkitab, mulai Kejadian sampai Perjanjian Baru, bahwa di masa-masa yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Musa, itu Tuhan sediakan ketika bangsa Israel di dalam penjajahan Firaun. 400 tahun. Musa, bangsa Israel di dalam tekanan, di dalam penjajahan. Saudara, dijajah enak? Enggak enak dijajah. Ya. Tapi Tuhan memakai Musa. Itu masa krisis. Ya. Yusuf, saudara, dipakai Tuhan ketika ada masa kelaparan. Itu pada masa krisis. Muncul pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi berkat. Daud, dia muncul ketika bangsa Israel itu diolok-olok oleh Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani. Tetapi
daun muncul. Banyak sekali. Ya. Tuhan Kristus datang ketika manusia mengalami krisis multidimensi, di mana dosa tidak pernah dilepas. Manusia tidak pernah bisa melepaskan diri dari dosa. Kristus, dia datang ke dalam dunia. Luar biasa. Kita bisa membaca bahwa di masa-masa sulit, di masa-masa krisis, itu akan muncul orang-orang atau kita yang akan juga seperti mereka untuk mengalahkan setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita menghadapi masa krisis, ya, ada dua sikap yang mungkin perlu saya sampaikan saat ini. Ketika kita menghadapi masa krisis, yang pertama, kita jangan marah sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi masa sulit, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu marah sama kita. Ya. Ketika kita menghadapi masa krisis, jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu marah sama kita. Jangan. Ya. Siang hari ini saya akan cerita tentang sejarah Israel. Israel dijajah Firaun itu 400 tahun. Dan Musa dipersiapkan oleh Tuhan itu 80 tahun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran ya, Musa dipanggil oleh Tuhan ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan berpikir, udahlah cukup nih bangsa Israel. Sekarang Musa aku utus kepada Firaun. Musa datang kepada Firaun. Ya, mungkin kalau sekarang itu bahasanya Raja Firaun. Lepaskan bangsa Israel, karena Tuhan yang menyuruh aku. Lepaskan. Saudara, coba kita akan baca. Ya, di dalam Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9, ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, ya, kalau saya membaca ayat ini, Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Tetapi kalau kita melihat perintah Tuhan kepada Musa, dia katakan, Musa, bawa Israel keluar, aku menyuruh engkau. Saya baca sejarah ini, apa Tuhan ini salah? Seringkali kan gini, saudara. Tuhan sudah perintahkan kita, ya mungkin melalui firman, tidak melalui hati kita, Tuhan perintahkan, kamu lakukan hal ini. Tapi realnya kok justru apa faktanya, itu tidak sesuai yang Tuhan firmankan gitu. Ya. Contoh, misalnya nih, saya butuh pekerjaan, kan saya harus melakukan lamar. Ya, pastilah kita harus melamar. Tetapi melalui melamar di sana sini, kita tidak diterima. Ya. Akhirnya Tuhan, aku sudah sembahyang, aku sudah berdoa, aku sudah berseru kepadamu,
Tetapi kenapa sampai saat ini engkau biarkan aku tetap belum mendapatkan pekerjaan? Ya, mungkin kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Coba kita akan baca juga di dalam Keluaran pasal 10 ayat 20. Saya ngelihat, waduh, Tuhan nyuruh Musa, tapi kok mengeraskan hati, apa Tuhan itu salah? Kita baca Keluaran pasal 10 ayat 20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Saudara, fakta yang terjadi seringkali seperti ini gitu. Tidak seperti harapan yang kita harapkan. Musa luar biasa nih, sabar banget. Lembut hatinya. Ya, kalau kita baca bahwa Musa itu orang yang sabar dan lembut hatinya. Dia bisa saja Musa ini marah sama Tuhan. Tuhan, engkau kan sudah menyertai aku, engkau yang menyuruh aku untuk membawa Israel keluar. Tetapi kenapa kok sampai sekarang tidak bisa? Marah mungkin kita. Ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Yang bisa kita lakukan bukan lari, bukan marah sama Tuhan, bukan berpikir bahwa Tuhan marah sama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap percaya. Saudara, karena Tuhan, ya kalau kita baca di Keluaran ini, Tuhan itu sebagai penulis dari skenario dan dia itu juga yang sutradaranya. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau kita menghadapi situasi ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah merancangkan hidupku, Tuhan akan menyertai aku, dan Tuhan akan membawaku di dalam kemenangan. Karena apa? Dia penulis skenario dan dia sutradaranya dua. Jadi dia paling tahu akhir dari satu cerita. Oleh sebab itu, sikap kita adalah kita percaya dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tetap percaya. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 14. Saudara, kalau membaca secara Israel dari Keluaran ini, kalau ingin baca penuh di kitab Keluaran ini ya. Keluaran pasal 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, seperti saya bilang bahwa Tuhan itu tahu yang Tuhan rancangkan buat hidup kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tahu persis. Ya. Saudara, kita saat ini sudah melewati masa pandemi ya, melewati masa-masa yang sangat sulit ya, dan sekarang masih jalan. Ya, Tuhan tahu apa yang Tuhan perlu lakukan buat kita. Saya percaya bahwa kita dengan adanya situasi ini, mungkin, waduh, aku di PHK, aku pendapatanku berkurang, atau juga yang mungkin baru lulus sampai saat ini aku belum bisa mendapatkan pekerjaan. Saudara, Tuhan tahu
Di dalam Keluaran pasal 14 tadi bahwa Tuhan mengerti akhir dari semua yang dirancangkan. Saudara, ketika saya membayangkan gini, ketika Musa ini datang kepada Firaun, Firaun, Tuhan menyuruh aku untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Kalau dengan enaknya saja, ya wis lah, kawan. Ya. Maka tidak akan mungkin terjadi mujizat-mujizat. Ya. Bangsa Israel tidak pernah melihat kata di seluruh Mesir. Bangsa Israel tidak akan melihat mujizat tentang air menjadi darah. Bangsa Israel tidak akan melihat mujizat tentang lalat pikat. Lalat pikat. Ya. Bangsa Israel tidak pernah melihat belalang. Saudara, kita harus mengerti bahwa ketika masa sulit ini kadang-kadang panjang di dalam hidup kita, kita bisa melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu tetap dinyatakan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa, aduh Tuhan tinggalin aku. Terus kita mengasihi diri, aduh nelongso. Terus kita mengasihi diri, aku ditinggalkan Tuhan. Saudara, masa sulit yang lama Tuhan tetap bekerja. Semua kendali hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus yakin seperti hal ini. Ya. Jadi Tuhan sudah merancang semua. Kalau kita melihat akhir dari cerita ini, karena situasi sulit yang lama, ya, bangsa Israel kan 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Ketika dia bisa keluar, itu kayak sudah sangat merdeka. Tapi kenyataannya enggak. Ya, Firaun itu kejar bangsa Israel. Sampai bangsa Israel ketika di depan laut, ya, enggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan bisa lakukan. Kalau Firaun nggak ngejar, itu mungkin laut itu nggak terbelah. Tadi dikatakan bahwa apa yang kulakukan itu supaya mereka melihat kemuliaanku. Mereka bisa melihat siapa aku Tuhan ini. Siapa aku yang mengutus Musa. Nah, saudara, saat ini Tuhan yang mengutus Musa itu sama dengan Tuhan kita sekarang yang kita sembah. Dia bisa melakukan banyak hal, dia melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Asal saudara tetap percaya. Dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita akan melihat situasi yang terjadi saat ini. Kita akan lihat di cerita lagi ya, di dalam Tawarik ya. Siang ini saya cerita, karena dengan cerita ini saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Kalau saudara lupa, saya ingetin melalui cerita hari ini. 2 Tawarik pasal 20. Kalau kita baca di situ bahwa bangsa Israel ini dikepung sama Moab dan Amon. Dan juga dari pegunungan Seir. Saya akan baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Heseson, yakni En-Gedi. Kita akan baca saudara bisa baca terus, tapi saya akan tekankan di ayat 12.
Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Ini Yosafat. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Sederhana, saudara. Banyak sejarah di dalam Alkitab ini sederhana, tapi ketika kita belajar sejarah Alkitab, kita mengerti tentang kekuasaan Tuhan, kita mengerti tentang apa yang Tuhan bisa lakukan, kita mengerti tentang makna dari setiap cerita, kita bisa mengerti juga kita akan juga mengalami kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Banyak hal yang bisa kita petik di dalam setiap sejarah di Alkitab. Ya. Ini Yosafat, saudara, ketika dia diberitahu oleh pasukan bahwa dia dikepung. Mungkin hidup kita saat itu gitu. Wih, masalah A. Wih, masalah B. Masalah C, masalah D. Semua mengepung kita. Om Budi pernah ngalami? Pernah. Pernah, saudara. Ya. Wih, pernah. Saya itu merasa ditinggalkan oleh semua waktu itu. Itu perasaan saya, ya. Tapi saya yakin banyak orang yang juga memperhatikan. Tapi perasaan itu ada loh, ternyata. Ya. Ada orang yang memperhatikan saya, tapi perasaan saya ditinggalkan oleh semua orang. Sehingga saya tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Masalah di kantor numpuk banyak. Ya toh, masalah di rumah numpuk banyak. Akhirnya saya pernah satu saat itu, waduh, saya kok mau ngapain duluan gitu ya. Akhirnya saya ketika itu masih bujang, saudara. Jadi saya di Taman Pondok Jati, saya denger sepanjang hari, nggak ngerti apa yang harus aku perbuat. Sing didisik orang ngerti karena semua minta duluan, semua menekan. Dan perasaan saya ditinggalkan itu ada waktu itu. Tapi saudara, itu sesuatu yang salah, ya. Karena kalau kita merasa bahwa kita ditinggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan nggak pernah meninggalkan. Akhirnya saya, waduh Tuhan, piye bicara nih. Akhirnya satu persatu, kalau tali yang ruwet itu diuculi satu dan akhirnya selesai. Ya. Rasanya kita itu kalau saat terjepit itu maunya kita itu semua cepat selesai, kan gitu. Ya. Cepat selesai. Karena apa? Nggak betah rasanya. Tetapi saudara harus ingat bahwa seperti saya katakan tadi bahwa mungkin hal yang rumit itu berjalan sangat lama. Tetapi di hal yang rumit itu Tuhan melakukan banyak mujizat dan pertolongan. Saya tidak tahu sekarang hari ini saudara mengalami dikejar-kejar, saudara dikepung dengan masalah. Tetapi sikap Yosafat ini bagus banget. Dia katakan, Tuhan, aku kurang ngerti apa-apa Tuhan. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara, kalau kita melihat ya, ayat selanjutnya, ayat 16, saudara. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka di padang gurun. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya.
Tuhan perintahkan supaya kita itu turun menyerang. Tapi dalam peperangan ini, kita tidak usah bertempur. Kita kalau membaca sejarah ini kadang-kadang, ini kok aneh banget gitu ya. Ayo kamu turun, serang itu. Aku janji, serang itu. Tapi kamu nggak usah bertempur. Gitu. Ya. Saudara, kalau kita melihat akhir dari cerita ini, bahwa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa tanpa bertempur. Karena Tuhan sendiri janji, aku yang akan bertempur. Saudara, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kita taat saja dengan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Banyak sekali makna di dalam cerita ini. Luar biasa. Makanya kita harus tetap percaya. Karena Tuhan yang menyertai Yosafat, itu Tuhan yang kita sembah sekarang juga. Saya akan cerita tentang Yusuf. Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia bisa menanggulangi musim kelaparan. Dia bisa melalui. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang sudah berbuat untuk Yusuf, itu juga akan berbuat buat kita. Saat ini. Saya perlu sampaikan hal ini. Karena apa? Kadang-kadang, ya saya pernah berkata-kata, bicara-bicara, ngobrol-ngobrol sama teman. Karena mereka ngomong begini, masihkah Tuhan itu sama ya dengan yang dulu? Masihkah Tuhan itu bisa melakukan dengan hal yang dulu? Seperti yang dicerita-cerita Alkitab. Saudara, ini pertanyaan. Ya, kalau kita tidak hati-hati, akhirnya kita jadi nggak percaya Tuhan. Saya katakan, coba sekarang kamu pikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu. Nggak ada, biasa-biasa saja. Ini hati-hati, saudara. Ya. Saudara, kalau kita mengerti tentang kasih Tuhan kepada kita, kita tahu persis apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita dikasih nafas itu udah kemurahan Tuhan. Kita dikasih sehat itu udah kemurahan Tuhan. Kita dikasih pekerjaan sampai saat ini itu masih dengan kemurahan Tuhan. Engkau bisa bekerja saat ini itu masih di dalam kemurahan Tuhan. Nah terus aku di PHK itu Tuhan juga mengasihi. Tuhan masih punya rencana buat hidupmu. Kan begitu. Semakin besar kasih Tuhan kepada kita, maka kita akan mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kita kembali lagi di dalam cerita tentang Yosafat ini. Untuk menjarah rampasan perang itu butuh 3 hari. Ya. Cuman sebelum sampai di situ, saya akan baca di dalam ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu punya cara, kalau dia katakan aku yang akan bertempur buat engkau, itu Tuhan pasti akan lakukan buat kita. Ya,
Kita juga ingat tentang cerita tentang Yeriko dengan pujian. Ya, di sini kita ini sudah dikepung, ya loh. Kita mau berperang. Ya, mungkin kalau bahasa saat ini, song leader, ayo. Siapa yang tugas song leader? Ayo yang WL, yang singer, ayo memuji Tuhan. Ya, bukan disiapkan dengan ini panglimanya siapa nih? Tidak. Kalau kita baca di sini. Saudara, seringkali kita menyanyi nyanyian syukur. Tapi yang menjadi esensi bahwa kan kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, gitu ya. Aku persembahkan hidupku. Wah, banyak ya. Ini dari kita kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat di sini, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, saya nggak sampaikan begini, salah kamu nyanyi gitu, enggak. Cuman esensi dari pujian ini bahwa Allah mengasihi kita. Ya, kan dikatakan ya, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih Allah kepada kita. Bukan kasih kita kepada Allah. Ya, saudara, kalau kita baca, betul kan ya? Ini apa Alkitab saya salah ya? Bahwa kasih setianya. Puji-pujian kita hendaknya menyatakan bahwa Allah mengasihi kita. Kasih Allah itu di sepanjang hidup kita. Ini esensi dari pujiannya. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit dan lama, seringkali kan begini, Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu, tapi sampai saat ini kok aku nggak bisa merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan perpuluhan Tuhan, tapi Tuhan kok gak berkatin aku. Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan, tetapi kok aku juga tetap mengalami hal yang seperti ini. Tuhan, banyak saudara ya. Kita ngomong, Tuhan, aku sudah. Tuhan, aku sudah. Tuhan, aku sudah. Tetapi, ya, di sini dikatakan bahwa yang menjadi esensi pujian, biarlah Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, untuk mendukung hal ini kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Jadi kita menang itu bukan karena Tuhan, aku sudah melakukan ini, Tuhan aku sudah no. Kita menang karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Amin. Asal kita percaya dan melakukan yang menjadi bagian kita. Jangan cuma diam. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Saudara, bukti kasih Allah itu seperti itu gitu. Ya. Kristus itu diberikan, dikorbankan untuk kita. Saya itu punya anak satu. Punya anak satu. Yang dua mana nih? Maksud saya begini. Saya itu punya anak tiga. Saya punya anak tiga. Kemudian misalnya nih, salah satu aja. Ada orang kaya misalnya, ada orang kaya. But, anakmu tak PSG. Saudara, aku katakan ora. Betul nggak? Apalagi kalau anaknya satu. Siji dijaluk. Dia katakan, ora masalah. Ora iso. Allah, kalau di dalam bahasa Jawa ini, ya, putro untang-anting. Jadi siji til. Sudah tahu siji til ya? Sudah tahu siji til itu? Meng siji-sijine itu loh maksudnya itu. Itu dia korbankan buat kita. Lu apalagi untuk yang lain, Tuhan pasti memberikan buat kita kok. Benar, saudara? Jadi kalau kita saat ini mengalami masa yang sulit, kejepit, dikepung dengan banyak masalah dan rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita dan Dia akan melakukan apa yang Dia anggap baik buat kita. Itu Allah kita. Ya. But sing duwe pergumulan, isih urip aku masalahnya. Ya. Saya sama istri saya itu masih punya pergumulan, saudara. Puluhan tahun sampai sekarang nggak selesai-selesai. Saya katakan, kita pokoknya tetap percaya. Piye carane? Wis Tuhan nanti kasih tahu sendiri. Hati saya jadi damai sejahtera. Ya. Jadi saudara, bahwa kita harus tahu persis saat ini. Bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang rumit itu untuk jangka waktu yang lama, itu tandanya Tuhan melakukan banyak mujizat buat kita. Dan kita akan mengalami hal itu. Saudara, kalau menghadapi hal yang kecil rasanya itu ora spektakuler. Saudara, saya pernah bersaksi ya saudara kepada di sini beberapa kali ya, ketika saya pernah pergi ke Kebumen, Jawa Tengah. Itu saya sama teman saya itu naik mobil. Nah, itu memang jalan raya, saudara. Memang jalan raya. Jadi ya kecepatannya ya di jalan raya itu 80, ya paling 80. Ya. Tapi tiba-tiba itu ada orang nyebrang dan apa ya? Kita nggak ngerem blas istilahnya. Ngerem setelah bunyi brak baru ngerem. Ini teman saya masalahnya yang nyetir. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Motor yang saya tabrak itu di bawah mobil. Orangnya itu di depan mobil, cuman luka di tangan ini doang. Saya kadang-kadang, spektakuler. Saya naik suruh baleni, orang iso. Karena Tuhan itu menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Jadi saudara, ketika kami undurkan itu kan motor di bawah. Itu semua yang di depan ini rompal, ya, bumper rompal, grillnya rompal, tutup mesinnya itu pesok semua. Saya melihat dari situ, luar biasa ya Tuhan ini. Kalau memang kesinggol spion terus tiba, kita kok kurang spektakuler gitu ya. Tuhan kasih itu supaya saya bisa melihat. Nah, saudara, ketika engkau mengalami hal-hal yang berat,
itu Tuhan itu ingin menunjukkan kekuasaannya yang spektakuler buat kita. Amin. Haleluya. Biarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan bangkit berdiri. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya. Dan kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan juga berkati kami semua. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Maka saat ini pun kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, dan Kau akan turun tangan, memegang setiap anak-anak-Mu, dan Kau menjamah, memberkati. Maka sekarang setiap jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua.